Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat, kita ketemu lagi. Materi hari ini yaitu variabel acak. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang didapatkan bisa berguna dan bermanfaat. Amin. Yuk, langsung aja kita simak videonya. Variabel acak ini berada di dalam bab statistika. Sebelumnya kita sudah belajar pengertian populasi dan sampel ya. Kita ulas kembali. Pengertian populasi yaitu keseluruhan unsur-unsur objek yang lengkap dan jelas. Sedangkan sampel adalah sebagian objek yang diambil dari populasi. Misal contohnya, seluruh siswa SMA PGRI 1 Kota Bekasi. Sedangkan sampelnya siswa kelas 12 SMA PGRI 1 Kota Bekasi. Jadi, sampel itu adalah sebagian dari populasi. Paham ya? Nah, variabel acak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, variabel acak diskrit. Yang kedua adalah variabel acak kontinu. Kalau variabel acak diskrit, dia nilainya dapat dihitung, sedangkan yang kontinu itu tidak terhingga. Contoh dari variabel acak diskrit, jumlah siswa kelas 12 SMA PGRI 1 Bekasi. Sedangkan yang kontinu contohnya adalah ketinggian permukaan air laut. Nah, ketinggian permukaan air laut itu tak terhingga kan? Maka dia termasuk variabel acak kontinu. Sedangkan yang variabel acak diskrit, jumlah siswa. Jumlah siswa itu bisa dihitung, maka dia masuk ke variabel acak diskrit. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Konsep variabel acak. Nah, di konsep variabel acak ini kita harus mengerti dulu nih, apa sih pengertian dari variabel? Variabel itu yaitu berupa huruf, misalnya X, Y, Z, ataupun yang lainnya. Sedangkan acak berarti dia tidak pasti. Sedangkan yang tidak pasti itu pasti berhubungan dengan peluang. Dan peluang itu selalu ada ruang sampelnya. Gitu ya. Jadi, variabel acak itu yaitu suatu huruf yang berisi nilai yang berhubungan dengan ruang sampel. Yuk, kita masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama, Bu Tejo melempar 2 buah koin. Tentukan A. Titik sampelnya. B. Misal Y adalah banyak angka yang muncul. Penyelesaiannya adalah di sini ada 2 buah koin ya, koin pertama dan koin kedua. Koin itu ada angka dan gambar. Kita tulis sini angka dan gambar. Sama di koin keduanya juga ada angka dan gambar. Oke. Nah, yang mana titik sampelnya ini? Angka-angka. Terus angka gambar. Terus gambar angka. Terus gambar-gambar. Nah, ini titik sampelnya ya. Ada berapa titik sampelnya? Ada 4 ya. 4 kemungkinan. NS-nya atau jumlah sampelnya yaitu 4. AA, AG, GA, dan GG. Lanjut yang B. Banyak angka yang muncul. Ada nggak yang nggak muncul? Ada ya, GG tidak muncul angka berarti 0. Terus yang muncul angkanya 1. Ada 2 nih, 2 kemungkinan AG dan GA. Yang muncul angka-angka ada 1 kemungkinan ya. Oke, kita tulis saja. Yang tidak muncul angka yaitu GG. 1 kemungkinan nih, GG. Yang muncul angka 1. Ada 2 kemungkinan AG dan GA. Yang muncul angka-angka ada 1 kemungkinan. Ini ya, AA. Paham kan ya? Nomor 2.
Neng Gelis mengerjakan 4 buah soal. Variabel acak X menyatakan banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Nyatakan hasil yang muncul yang diperoleh sebagai variabel acak. Penyelesaiannya adalah, nah di sini kan ada 4 buah soal, maka X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Sampai 4 aja ya, karena ada 4 buah soal. 0, 1, 2, 3, 4. Nih terakhir 4 buah soal, maka di sini X-nya terakhir di 4. 0 berarti dia salah semua, tidak ada yang benar. Kita tulis di sini. Salah semua. Kalau 1 berarti kemungkinan benar 1. Benar 1. Kemungkinan benar 2. Kemungkinan benar 3. Dan kemungkinan benar 4 atau benar semua. Nggak mungkin dia benar 5 karena soalnya hanya ada 4 buah. Paham ya? Nomor terakhir, nomor 3. Bang Jago melempar 2 buah dadu bersamaan 1 kali. A. Tentukan titik sampelnya. B. Misal X sama dengan jumlah kedua mata dadu. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Penyelesaiannya yang A. Nah, ini bikin ruang sampel dulu ya. Ada 2 buah dadu, berarti yang pertama bikin tabelnya 1 sampai 6. Dadu satunya lagi juga 1 sampai 6. Kita isi 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, dan seterusnya ya. Dilanjutin. Oke, maka jumlah titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 6, 36. Titik sampelnya adalah 36. Yang B yaitu jumlah kedua mata dadu. Sekarang kita jumlahin nih. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 6, 7. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 4. Dan seterusnya ya. Lanjutin sendiri ya. Nah, udah ketemu nih. Sekarang kita cari jumlah kedua mata dadunya. Maka X-nya adalah mulai dari 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan terakhir 12. Angka 1 nggak ada ya, karena di sini paling kecil adalah 1 tambah 1 nilainya 2. Paham kan ya? Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.